warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita ini dari awal sampai akhir senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo teman-teman, sebelum kelas dimulai kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak akan Bu Ulfu absen. Nanti yang hadir seperti biasa angkat tangan. Zela, Rahma, Hadir. Yuli. Alhamdulillah semuanya hadir untuk hari ini. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Anak-anak silakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Duduk kembali anak-anak. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini adalah kita akan membahas tentang sedekah. Pada dasarnya, sedekah itu sangat dianjurkan oleh agama dan juga sangat diterangkan dalam Al-Quran. Tetapi bagaimana bentuk sedekah yang diterima oleh Allah dan dihitung sebagai amal soleh? Pada hari ini pembelajaran kita akan membahas tentang sedekah yang dihitung sebagai amal soleh. Model pembelajaran kita kali ini adalah PBL. Di sini anak-anak akan Bu Ulfu ajak untuk memecahkan studi kasus yang terjadi pada masyarakat. Anak-anak akan berdiskusi, anak-anak akan berpresentasi ke depan. Siap anak-anak? Siap. Siap. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi sedekah sebagai amal soleh dengan ikhlas sebagai bentuk kepedulian sosial yang mendatangkan pahala serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Anak-anak, silakan menyimak video sebentar. Sudah anak-anak? Akan Bu Ulfu berikan pertanyaan, 3 pertanyaan pemantik dan harus dijawab dengan cepat. Siap? Siap. Nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang sedekah? Silakan. Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan. Terima kasih Lydia. Pertanyaan yang kedua, mengapa sedekah itu penting dalam Islam? Silakan Mbak Diala. Bagus sekali jawabannya. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis dari sedekah? Saya, Bu. Silakan Mbak Rahma ketua kelas. Sedekah itu ada 3, Bu. Pertama itu sedekah dengan uang atau barang. Yang kedua itu ada sedekah dengan ilmu. Yang terakhir itu ada sedekah dengan senyuman, Bu. Terima kasih. Tepuk aplaus untuk semuanya. Ternyata anak-anak sudah mempunyai dasaran tentang sedekah. Sebelum kita ke diskusi, Bu Ulfu akan menjelaskan materi tentang sedekah. Silakan perhatikan, G. Sedekah dalam Islam. Definisi sedekah. Sedekah adalah amal yang diberikan dengan ikhlas untuk membantu orang lain, baik itu berupa materi, uang atau makanan, maupun non-materi, tenaga maupun ilmu. Macam-macam sedekah. 1. Sedekah harta. 2. Sedekah ilmu. 3. Sedekah tenaga.
4. Sedekah tersenyum. 5. Sedekah doa. Senyum itu juga sedekah ya. Nomor 7. Sedekah jariah. Ayat Al-Quran tentang sedekah. Surat Al-Baqarah ayat 261 dan surah At-Taubah ayat 60. Ini yang membahas tentang sedekah. Bagaimana sedekah dihitung sebagai amal soleh? 1, jika kita ikhlas dalam memberi. Nomor 2, pahalanya berkelanjutan. Nomor 3, tidak terbatas pada harta. Nomor 4, menjaga niat yang benar. Ada pertanyaan anak-anak? Betul. Paham? Alhamdulillah paham. Baiklah, selanjutnya akan Bu Ulfu bagi menjadi beberapa kelompok. Kita akan memecahkan sebuah kasus yang terjadi pada masyarakat. Di sini jumlahnya berapa? 16. Jadi akan Bu Ulfu menjadi 4 kelompok. Kita kesepakatan kelas G. Kelompok 1 nomor absen 1 sampai 4. Kelompok 2 nomor absen 5 sampai 8. Kelompok 3 nomor absen 9 sampai 14. Kelompok 4 nomor absen 14 sampai 16. Jadi silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Akan Bu Ulfu kasih LDK-nya dan juga Chromebook. Silakan membentuk kelompoknya anak-anak. Anak-anak akan Bu Ulfu bagi LDK-nya dan juga Chromebook. Nanti dengan Chromebook ini sebagai sumber belajar kalian dan buatlah sebuah PPT untuk presentasi nanti. Siap? Siap. Silakan. Kelompok 1. LDK-nya. Kelompok 2. LDK-nya. Niki Chromebook-nya. Kelompok 3. Kelompok 4. Bu Ulfu kasih waktu nanti untuk diskusi 20 menit. Presentasi satu kelompok 7 menit. Siap anak-anak? Siap. Silakan dikerjakan. Akan Bu Ulfu tampilkan studi kasusnya juga, di LDK-nya juga sudah ada. Dilakukan oleh Ali, seorang influencer yang merekam video pemberian sedekahnya dan mempublikasikannya di media sosial dengan tujuan mendapatkan perhatian dan apresiasi dapat dianggap sebagai amal soleh. Analisis menurut 4 mazhab, yaitu Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Kasus yang kedua, Ahmad merasa sangat kesal dengan salah satu rekan kerjanya yang sering memperlakukannya dengan tidak adil. Namun, Ahmad mencoba untuk membersihkan hatinya dan justru mendoakan yang terbaik untuk rekan kerjanya itu. Ia berdoa agar rekan kerjanya diberi kesuksesan dan juga kebahagiaan. Meskipun ia sendiri merasa kecewa dengan perlakuannya. Pertanyaannya, analisis. Apakah yang dilakukan oleh Ahmad adalah bentuk sedekah? Bagaimana dengan pandangan Islam dan pandangan dari 4 mazhab? Mazhab apa anak-anak? Maliki, Hambali, Syafi'i. Siap anak-anak? Siap. Buatlah PPT nanti kita presentasikan. Silakan mengerjakan waktunya 20 menit dari sekarang. Ada masalah? Siap? Siap. Bisa? Siap. Kelompok 2? Alhamdulillah Bu. Ada masalah? Ada pertanyaan? Betul Bu. Kelompok 3? Tinggal 1 menit. Kita hitung mundur dari sekarang. 8, 4, 3, 2, 1. Selesai. Taruh semua
alat tadi? Sudah selesai? Ampun. Sekarang waktunya adalah presentasi dari hasil diskusi kalian. Hari ini tanggal berapa anak-anak? 21 berarti angka 2 ada di depan, berarti kelompok 2 terlebih dahulu. Siap kelompok 2? Siap. Nanti begini, Cah, begini. Kalau kelompok 2 yang presentasi, kelompok 1 yang akan memberikan tanggapan. Kalau kelompok 3 yang presentasi, kelompok 4 memberikan tanggapan. Dan seterusnya seperti itu. Silakan kelompok 2 untuk presentasi. Di sini teman-teman kita akan membahas tentang analisis masalah pertama, pandangan 4 mazhab terhadap sedekah Ali. Mazhab Hanafi yang pertama adalah pendapat dalam mazhab Hanafi, amal yang dilakukan untuk mendapatkan pujian bisa mengurangi nilai pahalanya jika niatnya tidak ikhlas. Namun, jika Ali memiliki niat yang baik untuk membantu orang lain dan menginspirasi orang lain untuk berdermawan. Aplaus untuk semuanya. Anak-anak masih tetap semangat hari ini? Biar makin semangat kita ice breaking sebentar. Silakan berdiri anak-anak. Silakan berdiri. Nanti kalau Bu bilang tepuk 1, ikuti tepuk 1. Tepuk 2, ikuti tepuk 2. Tepuk pramuka. Dan terakhir, tepuk pejabat. Dengan wajah ekspresi seorang pejabat, ya. 1, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk pejabat. Terima kasih anak-anak, silakan untuk dipercepat. Anak-anak, setelah selesai sudah berdiskusi, sudah presentasi, selanjutnya anak-anak akan Bu Ulfu beri tugas secara mandiri nanti dikerjakan. Ini ada soal isian dan soal pilihan ganda. Bu Ulfu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan anak-anak dibaca soalnya dengan baik-baik. Anak-anak, waktu sudah habis untuk mengerjakan tugas. Silakan tugasnya dikumpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran dari awal sampai akhir sudah berjalan cukup bagus. Terima kasih untuk partisipasi dari anak-anak. Akan Bu Ulfu simpulkan dari hasil diskusi kita kali ini. Dari kasus yang pertama, dari semua mazhab sepakat bahwa amal itu harus diniati dengan niat yang ikhlas. Dan dari kasus kedua, bahwa amal itu tidak hanya berupa harta, doa juga merupakan sebuah amal sedekah yang bisa dihitung menjadi sebuah amal soleh. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Alhamdulillah. Tugas anak-anak selanjutnya adalah tugasnya mandiri. Anak-anak membuat video di rumah, nanti upload di link Google Drive Bu Ulfu. Videonya tentang apa? Tentang sedekah. Sedekah yang sudah dilakukan anak-anak di rumah, nanti buat video, upload ke Google Drive Bu Ulfu. Siap? Siap. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Bu Ulfu anggap sudah cukup baik. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, bersedekahlah dengan hati, bersedekahlah dengan kasih. Jangan bersedekah untuk mencari popularitas diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.